Halo semua, selamat datang di Cerita Anak Kos, tempat berbagi cerita horor yang pastinya lebih horor dari isi dompet anak kos pas tanggal tua. Di episode 3 kali ini, Beta akan bawakan cerita yang sudah dikirim ke email Cerita Anak Kos. Cerita ini dari ketong sebut saja Dewi, tentang dia pengalaman horor waktu kemah pramuka. Kejadian ini terjadi waktu Dewi masih kelas 2 SMP, dalam kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Sesuai jadwal pas malam tuh pasti selalu ada acara api unggun. Biasanya itu mulai jam 12 malam. Nah, sebelum acara api unggun mulai, ternyata ada satu kegiatan lagi namanya jurit malam. Yang sudah pernah ikut kemah pasti sudah tahu dengan istilah ini ya. Jadi untuk acara jurit malam ini berpasangan 2 orang untuk keliling sekolah. Nah, selama Dewi sekolah di situ, memang sudah banyak cerita-cerita horor tentang itu sekolah yang Dewi dengar dari senior dong. Ada cerita soal kesurupan, suara orang lalu lalang dalam kelas tengah malam, ada siswi yang meninggal di itu sekolah, pokoknya macam-macam cerita horor ada di ini sekolah. Entah itu betul atau sonde, Dewi juga sonde tahu. Sedikit gambaran tentang Dewi pung sekolah. Dewi pung sekolah ini halamannya lumayan besar. Halaman bagian samping dan belakang itu sangat gelap karena ada beberapa kelas yang sudah ada lampu. Sebegitulah ini sekolah ini bersamping dengan jurang dan hutan. Jadi kalau malam tuh memang penampakan sekolahnya mengerikan. Kembali lagi ke cerita pas jurit malam tadi, Dewi dipasangkan dengan kawan perempuannya yang disapa Ani. Sedihnya, dong dua ini adalah sama-sama penakut. Sedangkan dong dua harus keliling itu sekolah yang gelap dan dong sonde boleh bawa senter atau lilin sama sekali. Mau sonde mau, dong dua harus tetap mulai jalan. Karena takut bekerja, sepanjang jalan dong dua doa Bapa Kami. Kadang menyanyi lagu rohani juga. Jujur, pada saat jalan itu Dewi belu badan mulai berdiri. Tapi Dewi sama kasih tahu Ani, karena Dewi tahu bahwa Ani ini juga penakut. Dong jalan baru sekitar 4 menit, terus sampailah di satu spot. Dimana di itu spot itu banyak pohon pisang dan jalan yang berbatu. Samping pohon pisang ada got kecil. Lalu di depannya ada kelas yang pernah ada kejadian kesurupan di itu kelas beberapa hari sebelum Dewi dan kawan-kawan berkemah di situ. Dong jalan makin dekat dengan ruang kelas, kira-kira jaraknya 2 meter, Dewi mulai lihat ada sosok yang aneh. Ada satu orang yang sangat tinggi, berdiri, tegap menghadapi tembok, tetapi dia sama sekali sampai bergerak. Awalnya Dewi masih kira kalau itu dompung senior. Jadi Dewi dan Ani masih jalan terus, makin dekat itu orang. Tapi makin dong dekat itu orang, bukannya semakin jelas, malah orangnya ini semakin samar dilihat. Pas Dewi berusaha mau lihat, tiba-tiba ada bunyi-bunyi aneh yang datang dari arah tempat sampah yang dekat dengan pohon pisang tadi. Dong lihat di samping tempat sampah ada orang yang duduk di situ. Ini kali dong sonde asing itu orang, kayaknya itu dong pung senior. Spontan Dewi tegur lah, "Permisi kak," padahal Dewi ini ada takut juga. Ani lalu sambung, "Ini kakak senior kok, tapi kenapa dia jawab kotong sama sekali?" Dewi karena sudah takut akhirnya tariklah Ani pung tangan supaya cepat-cepat jalan dari situ. Begitu Dewi mencoba lihat kembali orang yang pertama, sosok pertama yang tadi Dewi lihat yang dekat tembok, itu orang sudah ada lagi. Maka dari situ Dewi merasa takut makin menjadi-jadi. Sampailah dong di tempat titik kumpul. Di situ sudah ada 2 kelompok yang sampai duluan dan masih banyak kelompok lain yang belum jalan. Kemudian Dewi beranikan diri untuk tanya di kelompok lain yang sudah sampai duluan tadi. "Weh, waktu rusong tadi jalan tuh aman kok?" Kemudian salah satu dari temannya Dewi ini menjawab, "Aman sih, hanya tadi ada yang aneh. Masa tiba-tiba ada potong rokok yang masih menyala malam-malam begini di atas pohon asam, Be sampai jatuh gara-gara takut." Terus Dewi tanya Be mau tanya dong. Terus ada lihat kok di pohon pisang situ kakak kaki tinggi ada berdiri di samping ruang kelas. Ani jawab, "Perasaan son ada siapa-siapa di situ.
hanya ada yang duduk di dekat tempat sampah yang bertogor tadi itu. Bukan itu Beb maksud, Dewi bicara. Dia tinggi, terlalu tinggi, terus berdiri menghadap di tembok. Kira-kira senior Sapai, badan lebih tinggi dari kakak pembina. Tapi Dewi pun kawan dua lain yang beda kelompok nih, malah menjawab Dewi bahwa dong ini sonde lihat. Dong sonde tahu apa yang sosok mana yang Dewi pun maksud, yang duduk di dekat tempat sampah tadi, karena dong tidak kelihatan apa-apa. Begitu semua kelompok sekembali, Dewi coba beranikan untuk ditanya lagi di tiap kelompok tentang sosok yang Dewi lihat tadi. Karena Dewi masih sangat penasaran, kenapa hanya dia sendiri yang lihat. Tapi semuanya punya jawaban yang sama bahwa dong sampai ada yang lihat, itu sosok yang Dewi lihat. Dewi juga sampai lihat di semua senior laki-laki, tapi sudah ada senior yang punya perawakan yang sama seperti sosok yang Dewi lihat tadi. Karena kurang puas tadi, maka besoknya Dewi coba tanya lagi ke kakak pembina dan beberapa senior lainnya. Dong semua bilang kalau sudah ada senior yang sama dengan perawakan atau gambaran senior yang tadi Dewi maksud. Terus Dewi bertanya, jadi yang dia lihat itu siapa, Sul? Sampai sekarang Dewi masih merinding kalau ingat soal cerita atau kejadian yang terjadi waktu kemah pramuka ini. Oke, dari Dewi pun kisah ini, Ketong belajar untuk lebih berani dalam segala situasi dan sebenarnya memilih untuk cuek juga kadang pilihan yang baik. Intinya Ketong harus tetap hati-hati saja. Itu saja cerita episode kali ini. Thank you so much untuk besong semua yang sudah mau nonton sampai habis cerita anak kos kali ini. Terima kasih juga buat yang sudah mau kirim ceritanya di episode kali ini. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman atau kisah horor yang serupa, bisa langsung kirim besompung cerita di email allaroundyou223@gmail.com. Nanti kawan Dompung cerita akan Ketong ceritakan atau Ketong bawakan kembali di sini. Jangan lupa juga follow Instagramnya @ceritaanak.kos dan juga subscribe YouTube channel kita Ilmu Komunikasi Unwira, dan sampai jumpa di kisah horor cerita anak kos lainnya. Bye bye.